Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Florentina Dimung dengan NIM 091058032106. Prodi Ilmu Pemerintahan kelas F semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan lain. Korupsi secara umum dijelaskan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara. Pengertian ini telah digunakan secara global, meskipun secara akademik, apa yang disebut korupsi masih terus diperdebatkan. Korupsi sebagai tindak pidana memiliki berbagai bentuk. Jika ditanya, apakah korupsi sama dengan perilaku koruptif? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama perilaku koruptif dulu, yang dimana perilaku koruptif memiliki makna hampir serupa, namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi. Perilaku koruptif dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian. Sedangkan korupsi dibagi dalam 7 jenis dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terdapat 30 jenis korupsi. 30 jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penggelapan dalam jabatan, yang kelima pemerasan, yang keenam perbuatan curang, yang ketujuh konflik kepentingan. Dampak korupsi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang kedua, ketimpangan sosial, yang ketiga, rendahnya tingkat investasi, yang keempat, biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi, yang kelima, melemahkan sistem demokrasi, yang keenam, instabilitas politik, yang ketujuh, mahalnya ongkos politik. Korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama. Adapun korupsi pada masa Orde Lama. Yang pertama, Mr. Jody Gondokusumo, Menteri Kehakiman pada Kabinet Ali Sastro-Amijojo I yang didakwa bersalah melakukan korupsi oleh Mahkamah Agung. Jody menerima hadiah sebesar Rp40.000 yang dianggap sebagai pelicin untuk meluluskan permohonan visa Bong Kim Jong. Menurut jaksa penuntut umum, perbuatan Jody bisa dikenai pasal 419 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Divonis bersalah pada 2 Januari 1956. Mendapat gerasi dari Presiden Soekarno. Yang kedua, Yusuf Wibisono, Menteri Keuangan dari Partai Masyumi, melakukan penyalahgunaan wewenang pemberian lisensi kredit. Yang ketiga, Iskak Jokro Hadisurjo, Menteri Perekonomian, memberikan izin lisensi impor pada kerabat dekatnya. Kebijakan ekonomi Ishak diskriminatif. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Yang keempat, kebijakan ekonomi Ishak diskriminatif. Dengan mudah dia memberikan fasilitas kepada pengusaha PNI atau penyokong PNI dan Kabinet Ali 1. Ishak misalnya memberikan lisensi impor kain mori dan bahan-bahan batik lainnya kepada NV Suez dan NV Goenoeng Terahoe, 2 perusahaan yang punya hubungan dengan PNI. Ishak juga memberikan agar impor kertas untuk pemilu dilakukan perusahaan Interkertas di mana pemegang sahamnya orang-orang PNI.
Baik, itulah tadi beberapa praktek korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama. Kemudian korupsi pada masa Orde Baru. Yang pertama, kasus Badan Urusan Logistik. Yang kedua, kasus Pertamina di bawah Ibnu Sutowo dikelola secara tertutup. Yang ketiga, korupsi Soeharto. Mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar dolar AS. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 7 yayasan milik Soeharto. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara atau BAPEKAN. Yang kedua, Kabinet Juanda pada 1957 membentuk Paran atau Panitia Retolling Aparatur Negara. Yang ketiga, Operasi Budi atau Peran 2 atau menyelamatkan uang negara 11M. Yang keempat, Kotrar atau Komando Tertinggi Retolling Aparatur Revolusi. Yang kelima, masa Orde Baru, Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK pada tahun 1967. TPK berhasil mengungkap 3 kasus korupsi skala besar dan menyelamatkan uang negara lebih dari 15 miliar. Kemudian yang keenam, pada tahun 1970 yaitu Komisi 4. Yang ketujuh pada tahun 1977 yaitu Tim Operasi Tertib. Pelemahan KPK dari masa ke masa. Yang pertama, penolakan anggaran KPK pada tahun 2008. DPR menolak memberikan anggaran kepada KPK untuk membangun gedung baru. Yang kedua, mendorong wacana perubahan KPK sebagai lembaga ADHOC. Pada tahun 2011, Marsuki Aliye KPK dinyatakan sebagai lembaga sementara. Hal ini dimaknai bahwa jika kinerja KPK dan kejaksaan sudah efektif, KPK tidak perlu ada. Yang ketiga, pengajuan hak angket KPK. Yang keempat, pelemahan melalui proses legislasi. KPK berhak menerbitkan SP3, membatasi perekrutan penyidik independen, penyadapan dengan izin Dewas, kewenangan berlebih dari Dewas. KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan. KPK dapat menghentikan penanganan perkara, menggerus kewenangan pimpinan KPK. Pegawai KPK akan berstatus ASN. Kemudian rekam jejak pimpinan KPK bermasalah. Kemudian pelanggaran kode etik oleh ketua KPK dan tes wawasan kebangsaan. Kewenangan dan rahasia profesi Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, tugas dan wewenang KPK. Menurut Undang-Undang KPK Nomor 19 Pasal 6 Tahun 2019, kewenangan KPK yaitu yang pertama, tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tipikor. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik. Yang ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor. Yang kelima, supervisi terhadap lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Yang keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun dalam melakukan koordinasi, KPK bertugas untuk yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
strategi pencegahan korupsi. Yang pertama, pembentukan KPK. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penguatan sistem hukum dan peradilan. Yang keempat, etika dan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, sistem pengawasan internal dan eksternal. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Yang ketujuh, peningkatan gaji dan insentif pegawai publik. Yang kedelapan, pelaporan aduan dan perlindungan whistleblower. Yang kesembilan, kerjasama internasional.